Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi topik mengenai e-commerce. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini seputar dunia teknologi, digital marketing, dan informasi-informasi lainnya yang pasti bermanfaat untuk Anda. Sebelum masuk ke inti dari e-commerce, sering kita dengar istilah online shop, marketplace, lalu kemudian e-commerce. Perbedaannya di mana? Online shop berarti toko online. Biasanya ini istilah ini digunakan kalau kita berjualan menggunakan media chatting. Contohnya, kalau dulunya kan BlackBerry, kemudian sekarang kita pakai WhatsApp, Telegram. Nah, kalau kita jualannya hanya sebatas menggunakan tools untuk chatting, itu disebut online shop. Kalau marketplace adalah satu website atau aplikasi di mana penjualnya itu bukan satu orang saja, tetapi lebih dari satu orang. Itu disebut marketplace. Berbeda dengan e-commerce, penjualnya hanya satu orang saja. Jadi dia nggak menerima pendaftaran penjual lain atau reseller ke website tersebut. Dalam topik ini, pembahasan kita adalah ke e-commerce. E-commerce ataupun marketplace ataupun online shop, semuanya itu disebut bisnis. Nah, kalau dalam bisnis, sedikit berbeda filosofinya kalau dengan menggunakan ekonomi. Tapi tidak ada yang salah ya di sini ya. Kalau ekonomi berarti kita bisa mendapatkan keuntungan dengan strategi-strategi seperti menekan cost dan lain sebagainya. Nah, di dalam bisnis sebenarnya juga sama. Tetapi perbedaannya adalah bisnis lebih ke arah problem solving, menyelesaikan masalah si customer. Nah, dengan demikian, maka tercipta customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Pelanggan baru bisa terpuaskan kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang dalam notabene customer merasa masalahnya itu diselesaikan. Sehingga dari sudut pandang bisnis harus memiliki USP, Unique Selling Point. Apa itu Unique Selling Point? Nah, sederhananya bisa menjawab 4 pertanyaan. Bisnis tersebut bisa menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, target audience itu siapa? Target customer. Kalau dalam satu country, itu jumlah penduduk kan banyak. Tidak mungkin bisnis yang dijalankan itu bisa mendapatkan customer secara keseluruhan. 100% populasi. Nggak mungkin. Oleh karenanya, kita harus menentukan target customer. Setelah punya target, contohnya targetnya adalah umur sekian sampai sekian yang profesinya apa. Berikutnya adalah siapa kompetitor kita. Harus paham juga kompetitor, harus cari tahu kompetitor. Kenapa? Bukan berarti cari kompetitor kemudian mencari kesalahannya. Tidak, justru dengan mengetahui kompetitor, ini menjadi salah satu motivasi. Dia bisa mendapatkan, dia bisa menciptakan inovasi ini. Maka tidak mungkin dong, saya yang menjalankan e-commerce tidak bisa membuat lebih dari yang dibuat oleh kompetitor. Itu tujuannya. Pertanyaan ketiga yang harus terjawab dalam USP adalah, apa problem, apa masalah yang dimiliki oleh pelanggan? Menjawab pain, masalah yang dialami oleh pelanggan. Contohnya, kalau pengguna smartphone lah ya, misalnya smartphone A, pelanggan punya kendala di sana. Bagaimana cara kita mengetahui kendalanya? Itu mudah, kan dari ada marketplace, kemudian ada e-commerce lain. Tadi kan poin kedua adalah mencari kompetitor. Nah, dari sana sebenarnya secara tidak langsung bisa kita review, melihat keluhan dari pelanggan. Nah, dari sana kan kita tahu apa masalahnya. Setelah tahu masalah, yang keempat yang harus terjawab adalah bagaimana cara kita solve masalah tersebut. Bagaimana cara kita pecahkan masalahnya. Ini yang disebut gains. Jika bisa pecahkan, maka unique selling point itu sudah tercapai dalam e-business, dalam bisnis e-commerce. Kita juga butuh memodelkan model bisnis. Tanpa adanya pemodelan, contohnya kalau model bisnis kita tulis di kertas dalam bentuk tulisan itu bisa,
Tetapi lebih mudah dong kalau bentuk visual. Nggak butuh banyak tulisan pun dengan melihat visual kita sudah ada bayangan. Kita sudah masuk di model bisnis yang mana. Salah satu model bisnis yang sering digunakan itu disebut BMC, Business Model Canvas. Nah, gambarnya seperti ini. Akan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bagian. Bagian yang pertama itu adalah key partner. Partner kunci itu kita itu siapa? Misalnya supplier. Supplier A, supplier B. Kemudian key activities, apa aktivitas utamanya? Apa resource utamanya, resource kita? Jadi bisa ditulis dalam poin per poin dalam masing-masing bagian. Nah, setelah isi ini ketiga, lalu kita lihat. Tadi kan di unit selling point, menentukan siapa target pelanggan. Nah, target pelanggan ini adalah customer segment. Di bagian sini. Kita tuliskan. Untuk mencapai atau menyentuh, memuaskan pelanggan. Nah, poin pertama, customer satisfaction. Bagaimana cara kita membina relasi? Di sini, customer relationship. Tapi untuk membina relasi tersebut, tentunya butuh channel dong. Nah, ini channel. Kalau di dunia e-commerce, channelnya ya misalnya Google Ads, Facebook Ads, atau Facebook lah. Nggak butuh sampai iklan dulu, karena bisa jadi yang free pun bisa tercipta closing atau penjualan. Jadi cukup Facebook, misalnya media sosial. Kemudian kalau Google Ads kita butuh, contohnya adalah kan sering nih, kalau pelanggan pada saat nggak yakin dengan produk tertentu, dia akan buka browser, kemudian ketikkan. Nah, di sini proses ketik itu adalah kita bisa menggunakan Google Ads dengan kata kunci yang sering digunakan oleh pelanggan pada umumnya. Lalu value proposition kita, yaitu ada pain dan gain. Tadi di poin 3 dan keempat dari unit selling point, yaitu problem yang ingin dimiliki oleh customer dan bagaimana cara kita solve, berarti pain dan gain, itulah merupakan bagian dari value proposition. Jadi dengan menjawab unit selling point, pada saat kita menggambar bisnis model canvas, ini udah lebih mudah, tinggal kita tuangkan aja kembali. Nah, dari keseluruhan, pastinya ada cost dong, ada biaya iklan, biaya staff, dan lain sebagainya. Dan apa revenue yang bisa didapatkan? Keuntungan. Nah, di sini kita bandingkan sustain atau tidak dari bisnis tersebut. Bisnis model canvas saja itu tidak cukup kalau tidak ada design thinking. Arti dari design thinking adalah pemecahan masalah, problem solving yang memfokuskan diri kepada kebutuhan atau pengalaman pelanggan. Jadi kita membalikkan diri kita, memposisikan diri kita itu di hatinya pelanggan. Kalau saya sebagai pelanggan, unit selling point tersebut kalau ditawarkan, bisa puas nggak saya sebagai customer? Nah, dalam teori design thinking, ada lagi design sprint, design led strategi, tapi itu nggak kita bahas. Yang penting prinsipnya adalah dalam design thinking, fokusnya kepada pengalaman atau kebutuhan. Lalu, kita close antara produk dengan market, dengan pasar. Terdapat satu matriks yang disebut ENSOF matrix. Dia memetakan produk sekarang existing dengan produk baru, market existing dengan market baru. Bagaimana pemetaannya? Jika produk ada dan market pun sudah ada, maka di sini kita lakukan strategi market penetration. Market penetration contohnya adalah kita membuat promo buy one get one, kita tes dulu marketnya. Atau memberikan free jaket kalau membeli sekian di e-commerce. Sebenarnya nggak harus di e-commerce, di bisnis biasa pun ENSOF matrix bisa diterapkan. Nah, setelahnya produk existing, kemudian kalau kita mengambil market baru, berarti kita udah masuk market development, pengembangan market. Kalau pakai Google Ads, kan bisa disetting target market. Nah, contohnya kalau di awal target market usia sekian sampai sekian. Target sekian sampai sekian, itu di existing. Nah, saya ingin coba market baru. Mulailah saya naikkan. Misalnya dari 40 tahun sampai 50 tahun. Itu disebut market development strategi. Sekarang masuk ke produk baru.
kita ciptakan produk baru dengan market existing. Ini disebut product development strategy. Berarti harus diperhatikan bagian produknya, bagaimana kualitasnya. Jangan kita menciptakan produk baru tanpa adanya kualitas. Jangankan kita belum masuk ke sini, market baru. Market existing aja malah lari semuanya, itu kan jadi masalah. Dan yang terakhir, sama-sama baru, yaitu produknya baru, marketnya juga baru, yang disebut diversification strategi. Contohnya kalau e-commerce yang dijalankan itu adalah e-commerce fashion, kali ini akan membuat sesuatu yang berbeda. Saya juga menjual alat elektronik, itu sudah disebut diversification strategi. Nah, tetapi butuh juga diperhatikan sebagai seorang customer, yang awalnya kita udah tahu jelas e-commerce ini menjual fashion, tiba-tiba teknologi. Apa yang dipikirkan oleh customer? Bisa jadi anggap fashion itu udah mulai nggak laku, atau bisa jadi pelanggan udah pada berlarian semuanya, jadi dia mengubah, melakukan pivot bisnis. Nah, di sini itulah jadi salah satu pertimbangan apakah di bagian diversifikasi kita harus buat e-commerce yang berbeda atau e-commerce yang digabungkan. Tapi dengan catatan jangan sampai tercipta paradigma seperti yang tadi dijelaskan. Customer jadinya tidak yakin. Setelah tahu mengenai ranahnya bisnis, maka tahapan berikutnya adalah segmentation. Segmentasi market. Kita segmennya hanya di mana nih? Misalnya usia sampai usia berapa, kita tahu, mengantongi dulu informasi itu, kemudian profesinya, demografinya. Segmentasi itu sangat luas. Oleh karenanya, step berikutnya adalah yang paling penting, yaitu targeting. Nah, targeting ini secara tidak langsung pada saat kita menjelaskan bisnis, di unit selling point, poin pertama, itulah targeting. Siapa audiens kita? Siapa pelanggan kita? Beda audiens dengan pelanggan, terkadang saya sebutkan audiens, terkadang saya sebutkan pelanggan, itu sebenarnya sama. Tetapi, samanya itu kalau menggunakan e-commerce. Kalau tidak menggunakan e-commerce, saya nggak mungkin lagi menggunakan kata audience. Targeting berikutnya adalah positioning. Target pun itu sangat luas. Dari usia sekian, misalnya 20 sampai umur 30, berapa banyak orang yang berusia dalam range tersebut? Itu banyak. Jadi kita harus memainkan namanya positioning. Membuat sesuatu yang berbeda. Kata positioning, mudahnya adalah ada satu statement dengan pola seperti ini. Kita tulis saja kalimatnya. For, siapa target customer. Who, siapa statement yang menyatakan kebutuhan atau peluang. Kita tulis di sini. Dengan product name yang merupakan kategori apa, pastinya harus punya key benefit. Kata kuncinya benefit. Jangan menonjolkan fitur. Fitur dan benefit ada perbedaan. Misalnya, saya punya satu flash disk nih. Flash disk 1 tera. Kalau saya menawarkan flash disk tersebut kepada orang IT, harganya hanya 100.000 dengan kapasitas 1 tera. Orang IT dia pasti mulai tertarik. Itu termasuk harga murah. Dan kenapa? Dia udah menguasai IT knowledge, product knowledge-nya. 1 tera itu berapa banyak data yang bisa disimpan. Berbeda kalau saya menawarkan flash disk 1 tera kepada orang awam non-IT. Dia mana ngerti apa itu 1 tera. Coba kita ubah kalimatnya. Flash disk ini bisa menyimpan sampai 2 juta lagu. Orang tersebut mungkin berubah pikiran. 2 juta lagu saya mau dengarnya sampai kapan? 1 tahun saja belum tentu bisa habis didengar. Nah, di sini adalah itu yang disebut sebagai benefit. Manfaat yang dirasakan. Sehingga menciptakan alasan yang menarik untuk membelinya. Lalu berikutnya, tidak seperti primary competitive alternative. Dari kompetitor, produk kita itu punya diferensiasi. Nah, jadi kalau kita sanggup menjawab kalimat ini, statement ini, berarti positioning kita itu sudah tercapai. Analoginya adalah, ini kan ada satu laci, 3 laci ya, satu lemari 3 laci. Gimana caranya kita menonjolkan diri? Ketika buka laci tersebut, inilah yang paling menonjol. Jadi pelatihan kita langsung ambil dokumen tersebut. Itu yang disebut branding. Jadi marketing, setelahnya adalah branding. Menciptakan keunikan tertanam di alam bawah sadar pelanggan. Jadi bukan hanya menyentuh logika untuk membeli, tetapi menyentuh hati, menyentuh psikologi. Lebih tepatnya adalah
emosionalnya si pelanggan. Emosional pelanggan itu menjawab pertanyaan mengenai fungsional atau diferensiasi. Nah, kalau kita memfokuskan diri hanya kepada ekonomi, itu biasanya kita bisa kalah bersaing. Hanya perkara kapan, cepat atau lambat. Tetapi kalau udah menyentuh yang namanya emosional, diferensiasi, itu biasanya lebih tahan lama, dalam artian bisa terjadi repeat order lagi. Setelah branding, pastinya yang ditunggu-tunggu adalah tahapan selling, penjualan. Nah, dalam penjualan, ini udah masuk kepada strategi product development ya. Nah, karena kalau jualannya laku, the end of matrix yang tadi dijelaskan, kita udah boleh mulai masuk ke titik pengembangan produk. Tetapi, simpelnya adalah tanpa melalui marketing, tanpa melalui branding, langsung masuk ke selling. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi prinsipnya itu adalah dari harga. Price wall jadinya. Tetapi kalau udah masuk ke marketing, masuk ke branding, jadi selling itu udah tidak lagi price wall. Oleh karenanya, ada pre-sale, sale, dan post-sale. Sebelum sale, apa yang dilakukan? Dan pada saat penjualan, tentunya kita harus menjaga barang berkualitas, tetapi pada saat pelayanan, prosesnya, contohnya kalau di e-commerce, kan dia bertransaksi add to cart pembayaran. Kalau dia pakai kartu kredit, pastikan prosesnya itu harus smooth, harus lancar. Jangan pula begitu dimasukkan kartu kredit, saya balik lagi ke histori penjualan, hilang semuanya. Apa yang saya beli? Tidak ada histori. Itu jadi masalah. Tentunya satu kali atau satu customer saja yang kecewa, maka customer-customer lainnya akan tahu. Dan terakhir, e-commerce itu terdampak kredibilitasnya. Dan setelah sale ada post sale atau after sale istilahnya. Layanan-layanan tambahan. Jadi kalau contohnya di fashion, bisa jadi pada saat hari ulang tahun akan mendapatkan notifikasi melalui email. Kalau beli khusus hari ini karena Anda sedang ulang tahun, akan mendapatkan diskon sampai 80%. Ya, ini tergantung apakah ada syarat ketentuan. Nah, itulah arti dari post sale. Tetapi kalau lebih detailnya, post sale itu masuk kepada yang namanya service, ada layanan tambahan. Kalau fashion kan mungkin susah ya ada layanan tambahan. Kalau e-commerce jam tangan lah saya bilang. Nah, bisa jadi kita memberikan service mengganti baterai gratis untuk 1 tahun ke depan. Atau tiba-tiba pas ulang tahun atau hari khusus, hari ulang tahun dari e-commerce tersebut, free penggantian baterai. Atau beli baterai baru hanya bayar 20%. Nah, dari di sini harus menciptakan pengalaman yang berbeda, experience yang berbeda dengan e-commerce lain. Disinilah dibutuhkan yang disebut inovasi. Jadi e-commerce kalau udah selesai dikembangkan, udah diimplementasikan, bukan selesai di titik itu aja. Harus terus lakukan sesuatu yang berbeda. Ciptakan pengalaman yang berbeda. Sehingga loyalty, kesetiaan pelanggan itu bisa hadir dan terus dipertahankan oleh pelanggan. Pelanggan tidak akan lagi beralih ke e-commerce yang lain. Dan yang paling tinggi dari loyalty itu adalah advokasi. Advokasi, pelanggan walaupun ditawarkan produk alternatif yang benefitnya itu melebihi produk yang sekarang, dia nggak akan mengalihkan perhatiannya. Dia akan tetap setia. Bahkan dia selalu menggunakan word of mouth. Pemasaran dari mulut ke mulut ke orang lain. Bahwasanya e-commerce ini adalah yang paling bagus. Pelayanannya berbeda, pengalamannya berbeda. Bahkan di setiap kali ulang tahun dia akan memberikan sesuatu yang berbeda. After sales-nya beda dengan yang lain. Nah, di sini post sale. Kalau udah terpenuhi, maka balik lagi ke sini. End of matrix dari product development, kita pelan-pelan akan mulai lagi. Jadi ini adalah goalnya, diversifikasi strategi. Tetapi ini bukan goal terakhir, tergantung kepada strategi perusahaan, misi dan visi perusahaan. Mulai dari sudut pandang yang berbeda nih, di slide ini, yaitu perjalanan customer journey. Gambar ini mengadopsi perjalanan customer untuk abad 21, akan tapi jangan terlalu fokus ke abad, tapi prinsipnya adalah mau e-commerce, mau marketplace, bahkan yang non
e-commerce sekalipun sebenarnya ada melalui tahapan seperti ini. Yang pertama adalah ciptakan dulu awareness. Kalau hadirkan produk baru, bagaimana caranya pelanggan tahu? Makanya kita butuh media sosial atau word of mouth dari mulut ke mulut. Nah, tetapi ini kan agak lama nih, sedikit konvensional. Jadi kalau misalnya menggunakan media sosial, kita tonjolkan dulu manfaatnya, apa kelebihannya, apa perbedaannya. Buat strategi, berapa lama kita akan dimainkan di level awareness ini. Barulah setelah customer ingat dan tertanam di alam bawah sadarnya, kita baru mulailah masuk ke tahapan consideration. Jadi masing-masing ini adalah strateginya. Di tahapan consideration, kita hadirkan blog, kita buat review, adanya media, misalnya media iklan, ataupun media advertising, media koran. Nah, dia di sini, ketika dia butuh, contohnya saya menawarkan charger lah. Pas dia butuh charger, dia mulai mikir, oh, charger, ada nih e-commerce ini, langsung kepikiran di sini. Jadi udah tertanam, makanya udah bisa masuk ke consider. Nah, tentunya kalau kita tambahkan dengan direct email, email marketing, ini akan lebih powerful lagi. Dia buka media sosial, ada informasi produk, ada e-commerce ini. Kemudian pada saat dia buka email, ada notifikasi lagi. Nah, kalau di strategi digital marketing, itu yang disebut remarketing. Setelah consideration tercipta, maka pasti si customer akan melakukan pembelian. Nah, pembelian terjadi lapor ulangan, retention. Retention baru bisa terjadi kalau balik lagi di post sale, after sales ini tercipta. Retention, berarti atau dengan katanya loyalty, barulah customer advocacy. Jadi semua perjalanan ini intinya adalah menuju customer advocacy. Customer journey 5 proses. Kalau mau disederhanakan, ya bisa aja, yaitu awareness, consideration, dan transaksional di sini. Dalam perjalanannya, dalam proses pembuatan e-commerce, digital marketingnya, jangan terlalu fokus ke sini dulu. Kita jalani aja. Strategi awareness, ya fokus awareness. Strategi consideration, fokuslah ke consideration. Strategi untuk ke closing, purchasing, ya fokus aja di sini. Contohnya, kalau di purchasing, mulai kita buat promo. Buy one, get one, khusus hari ini. Sisa berapa jam? Nah, di sini ciptakan urgensinya. Jadi si customer begitu baca, waduh, ini sisa berapa jam nih? Di sisa 2 jam. Saya harus buru-buru closing. Kalau enggak, nanti kesempatannya udah habis. Nah, ketika masuk ke strategi sana, maka janganlah gabung dengan strategi lain. Kenapa? Nanti bisa buyar fokusnya. Udah dibilang sisa 2 jam, tetapi di bawahnya ada produk baru nih, coba lihat di link ini. Nah, jadi customer kan bingung. Sisa 2 jam, ada produk baru. Begitu saya masuk ke page baru yang menampilkan produk-produk yang berbeda, produk-produk new arrival, dia udah lupa dengan closing yang tadi, sisa 2 jam tersebut. Karena dia udah terlena dengan page baru. Oleh karenanya strategi dijalankannya one by one. Spesial di bagian awareness, kalau tahapan awareness terjadi closing, itu disebut bonus. Jadi jangan begitu ada yang closing, langsung kita lempar, ganti strategi yang ke sini. Itu bahaya. E-commerce butuh dilakukan pengukuran, sehingga tahu kinerja dari e-commerce yang kita buat. Inovasi yang kita buat itu bermanfaat atau tidak. Atau jangan-jangan cuma keren-kerenan semata. Cara ngukurnya adalah bisa menggunakan Google Analytics, atau tools lainnya, misalnya Ahrefs, Semrush, dan lain sebagainya. Yang butuh diukur, tentukanlah metrik sebagai KPI kita, KPI dari e-commerce. Jangan semua metrik itu digunakan, nanti kita buyar lagi fokusnya. Kalau dari saya pribadi biasanya menggunakan user visit, berapa banyak yang visit. Mereka page per view, berapa page yang dia view, yang dia buka ketika udah masuk ke e-commerce kita. Dan bounce rate-nya berapa persen. Bounce rate ini artinya, udah masuk ke website atau aplikasi, langsung dia keluar. Satu page saja langsung keluar, berarti bounce rate-nya pasti tinggi. Tetapi kalau udah masuk ke satu page, kemudian masuk lagi ke page lain, bounce rate-nya pasti lebih rendah. Dan biasanya, bounce rate itu kalau udah 50-60% ke atas, itu udah jadi masalah. Tetapi kalau bounce rate terlalu rendah pun aneh. Bisa jadi,
Yang buka itu hanya staff di dalam e-commerce tersebut, sehingga bounce rate-nya rendah. Mereka akan view, buka beberapa page. Semakin banyak page yang dibuka, bounce rate-nya pasti semakin rendah. Metrik berikutnya yang digunakan adalah page length. Pastinya ada SEO ya, Search Engine Optimization yang diterapkan. Page length ini ibaratnya ada satu bak air dan ada bebek. Kita taruh bebek di dalam. Semakin banyak air, maka bebeknya yang terapung akan semakin tinggi. Itu analoginya. Jadi air itu adalah ring, bak itu adalah website, bebek itu adalah page length. Semakin banyak link yang dimiliki dalam satu website, maka semakin tinggi pula page length-nya. Tapi harus juga dibatasi, jangan kita menghadirkan page-page yang tidak relevan. Page yang tidak relevan, impact-nya apa? Bounce rate-nya jadi tinggi. Kalau bounce rate-nya jadi tinggi, untuk apa kita buat inovasi yang berbeda-beda, yang aneh, yang keren semata, tetapi closing-nya itu bermasalah. Satu hal lagi, dalam customer journey, masing-masing di sini, misalnya dari media sosial, kan ada landing page nih. Landing page adalah page tempat dia akan masuk nantinya dari iklan yang bersangkutan. Nah, dari landing page tersebut, pastikan juga relevan. Misalnya di page tersebut ada pasang banner, banner itu harus sesuai dengan promo yang kita buat. Jangan berbeda pula. Kalau berbeda, masalahnya adalah trust hilang. Kalau trust hilang, closing itu udah pasti nggak terjadi. Yang tidak kalah pentingnya adalah baik dalam hal pengembangan e-commerce, kemudian dalam hal operasional e-commerce, dalam hal kepuasan pelanggan, gunakanlah metodologi. Jadi ada banyak metodologi yang hadir. Ya, kalau dalam IT governance mungkin bisa menggunakan COVID 2019. Itu pernah saya sharing di dalam video dalam YouTube channel saya ya. Dan serta ada metodologi lain seperti Agile, Scrum dalam pengembangan itu banyak. Jadi lebih bagus pahami metodologi dalam perjalanan e-commerce. Sehingga lebih optimal lagi. Jangan keren di luar tetapi di dalam nanti bermasalah. Atau di dalam keren tapi di luar bermasalah. Lebih bagus semuanya balance. Oleh karena gunakanlah metodologi, jadi tidak melaba-laba lagi. Demikian sharing saya hari ini mengenai e-commerce. Semoga bisa bermanfaat dan tetap stay tune di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.